bangunan yang sudah dibongkar di bantaran kali, teman-teman. 5 meter jaraknya kena semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut. Kita berada di kawasan umumnya. Kita mau rencananya ke arah Cikarang ya, teman-teman, daerah Sukatani. Di sana banyak normalisasi kali, terus ada pembongkaran juga. Jadi nanti di sana itu sempat didemo juga karena banyak rumah yang berada di bantaran kali dan ini, teman-teman, tidak dibongkar ya, banyak yang dilewati, tidak dibongkar, dan akhirnya itu kali itu meluap ke pemukiman warga yang memang memiliki hak sah atas tanahnya, dan mereka komplain. Mereka yang membangun di bantaran kali itu menyebabkan kalinya susah untuk dinormalisasi, susah untuk dikeruk, hingga akhirnya kali-kalinya malah mengalami penyempitan dan pendangkalan. Yang mana kalinya, kali Cikarang ya, tidak lagi mampu menampung air, akhirnya meluap. Nanti kita ambilkan videonya untuk teman-teman, atau di video ini kita tampilkan cuplikannya juga. Akhirnya demo, teman-teman. Kemarin banyak cerita yang udah seliweran dan akhirnya di demo, tetapi tidak ada respon atau pergerakan ya, info yang ada di berita loh ya, itu tidak ada respon atau pergerakan. Bahkan bekonya ada yang komentar, iya sekarang malah bekonya itu mutung itu gini, teman-teman, mutung itu mau mengerjakan dialang-alangin, lalu dia putar balik, nggak jadi mengerjakan. Nah, ini kenapa kita ingin langsung ke sana hari ini, memastikan apakah berita itu benar atau tidak ya, berita-berita yang beredar seperti itu. Karena kemarin di infonya juga itu sudah seminggu lebih bekonya itu mangkrak, teman-teman, tidak ada pergerakan sama sekali. Mending pelan-perlahan tapi ada pergerakan daripada berhenti tanpa pergerakan. Nah, di sana itu infonya berhenti tanpa pergerakan. Dan usut kita juga sharing sama senior sama orang asli sana juga. Ternyata itu yang bangun itu juga warga asli, teman-teman ya. Banyak warga asli yang bertempat tinggal di situ, sudah turun temurun ya. Lebih serasa tentunya lebih gimana ya, karena di sana itu beda dengan yang ada di Kali Baru. Itu beda, teman-teman. Kalau di Kali Baru itu kan rata-rata nggak ada tempat tinggal, tetapi justru untuk usaha, untuk bisnis gitu. Nah, di Cikarang ini beda, dia itu untuk tempat tinggal semua, teman-teman ya. Kalaupun ada yang usaha ya paling warung sembako ya, memang ditinggali juga untuk rumah-rumahnya. Waktu pertama kali ke sana saya juga meliput itu bingung, teman-teman ya. Ada biasanya kan kalau di bantaran kali ya bongkar aja kalau memang bukan di tanahnya, tetapi di sana itu karena mungkin sudah mendarah daging kali ya, jadi itu bingung juga karena terlalu banyak, teman-teman. Jujur terlalu banyak, dan jujur saya lebih suka kalau bantaran kali itu, dan mungkin masyarakat pada umumnya juga lebih seneng itu jika bersih, tertata, rapi ya. Tetapi jika terlalu banyak, terus mohon maaf ekonomi lagi seperti ini, dan jika mereka pada nggak punya simpenan, nggak punya tabungan, nggak punya pilihan lain untuk pindah, maka saya rasa juga memberi waktu kali ya, teman-teman.
adalah hal terbaik ya. Tapi waktu sampai kapan ya, dan kita mungkin bisa menimbang ulang dampak baik buruknya. Misal jika sungai itu menyebabkan bencana alam yang mungkin banjir bandang yang terlalu parah dampaknya, mungkin pembongkaran adalah solusinya. Tetapi jika mungkin dampaknya belum sesignifikan dan dampaknya itu masih besar pembongkaran itu sendiri, ya mungkin dikasih waktu ya. Tapi kembali lagi sih, kita nggak tahu. Yang jelas di sana itu karena ada yang sudah dibongkar, maka yang demo itu minta ya satu dibongkar maka dibongkar semuanya. Nah, tapi ya tadi balik lagi, masih banyak yang dilewati dan begonya saja sampai mundur. Tapi kita akan lihat secara langsung apakah benar berita itu atau hanya kabar burung saja. Nah, itu kita pastikan sekarang ya teman-teman ya, karena ini kan gubernurnya lagi gencar-gencarnya memang membenahi Jawa Barat ya, maka masyarakat juga sepatutnya mendukung program-programnya. Karena di sebagian lain juga dari KDM sendiri itu kalau pembongkaran itu dia bilang ada kerohiman katanya ya. Apapun itu bisa menimbulkan polemik sebenarnya teman-teman ya. Seperti KDM, kalau provinsi yang bongkar ada kerohiman ya dari KDM sendiri katanya. Tapi jika yang bongkar Bupati, Satpol PP, itu tidak ada ganti rugi. Infonya kan seperti itu ya. Nah, itu nanti menimbulkan kecemburuan sosial. Seakan-akan yang dikerjakan KDM itu ada kompensasi bagus, yang dikerjakan Satpol PP Bupati kurang bagus ya, padahal itu untuk program gubernur juga, program pemerintah juga. Jadi kalau bisa sih satu visi misi teman-teman ya. Ini hanya masukan saya aja sih, kasihan yang nggak kebagian. Kalau yang kebagian sih is okay mungkin ya. Kalau yang nggak kebagian kerohiman itu kan kasihan. Kita juga tidak bisa menjamin bahwa yang tidak ada kompensasi kerohiman itu punya segalanya, punya tabungan. Gimana kalau mereka memang benar-benar tidak punya? Nah, tetapi jika tempatnya buat usaha itu memang rata-rata punya teman-teman, karena yang usaha-usaha itu biasanya malah bukan warga asli, tapi mereka menyewa. Seperti itu yang kita tahu selama ini ya teman-teman ya. Ini masih berada di Delta. Kita mau lewat mana ya biar lebih cepat ya? Lewat Lipo aja deh teman-teman. Ini agak lambat mobil, kenapa ya? Mobil sepertinya. Atau kita lewat ini aja ya? Kita lewat Mekarta aja. Nanti kita lewat Mekarta teman-teman. Kondisinya ya seperti ini ya, kalau di kawasan Delta yang teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Banyak tembelan juga sekarang.
kiri aja. Untuk ekonomi kita sekarang lagi susah teman-teman, dagang juga lagi sepi ya, dagangnya lagi pada menurun karena orang pada jajan juga pada nahan tentunya. Yang mungkin dulu ramai sekarang sepi, dan untuk jualan di kawasan seperti ini juga tidak mudah. Akan selalu ada orang yang mengintervensi, yang mengatasnamakan keamanan tetapi dia memungut ya, atau memalak, entah minta jatah, entah minta uang ya, itu akan selalu ada. Kita masuk lewat perumahan Lipo saja. Ini berada di perumahan Lipo. Jika teman-teman ingin ngambil perumahan barangkali suasananya seperti ini ya, banyak perumahan-perumahan bagus. Tapi kalau teman-teman ya mau tenang, terus rumahnya jauh-jauh, itu berada di kawasan Delta, jalannya mulus ya kan, rumahnya itu jauh-jauh, itu di kawasan Delta. Sebelah kanan ada waduk teman-teman. Biasanya tahu itu sekarang boleh mancing apa enggak di situ ya. Di sini tuh pembangunannya itu pesat banget ya, cepet banget ya. Langsung bangun-bangun terus teman-teman. Hitungan ya, pembangunannya itu benar-benar pesat. Di sini aja kemarin masih ini ya, masih tanah kosong, sekarang udah jadi ruko seperti itu dan tempat-tempat usaha. Kita juga nggak tahu ini tempat apa aja ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh perkembangannya luar biasa, sangat cepat sekali. Soto tuh ada soto juga ternyata di dalam. Macam-macam. Lalu kita lewat sini ya. Ke Maikarta kita lewat sini. Nah, di sini bundaran, kita langsung ambil kanan. Aduh suaranya. Nah, suasana Lipo seperti ini. Oh, itu dibongkar. Itu sebenarnya apa ya? Orang dibongkar ruko sampai ya kemarin ya.
ada abang Gojek cari penumpang, sepertinya abang Gojek ini. Topinya jatuh itu masnya ya. Oh itu diambil ya. Baru mau diambil. Ada itu mas. Jatuh kan? Ngebut. Iya, kalau naik motor pakai helm ya, jangan pakai topi. Ke arah Meikarta teman-teman. Grand Levina diginiin bagus juga ya, cakep ya tuh. Nggak terlalu tinggi jadinya agak ceper gitu, dikasih sirip ya. Grand Levina katanya anteng, nggak limbung, berat ya. Jakarta sebentar lagi teman-teman. Ekonomi kita saat ini tuh sakit teman-teman. Jadi UMKM di bawah tuh semua menjerit. Dia itu pada makan tabungan, ada yang udah makan pinjaman. Jadi dia kalau nggak minjam nggak bisa makan. Dan itu realistis ya, realita. Memang benar-benar kejadian di bawah. Jadi ya gitu, emang benar-benar separah itu ekonomi saat ini ya. Semuanya merasakan. Jadi kalau teman-teman usahanya menurun ya wajar ya, karena memang ekonomi kita lagi nggak baik-baik saja. Dan anehnya, yang jadi aneh itu progres pemerintah, laporannya pemerintah itu bagus terus, padahal kenyataannya tidak. Di bawah itu rakyat menderita teman-teman. Belum kebijakan-kebijakan yang dinilai untuk air-air itu konyol, lucu. Kita bahas ekonomi ya teman-teman, lucu banget asli. Seperti mungkin niatnya baik, tetapi nggak semua niat baik itu baik. Mungkin niat pemerintah baik ya, rekening yang vakum 3 bulan diblokir untuk memastikan bahwa itu uang itu benar-benar uang yang berasal dari hal-hal positif. Tetapi di sisi lain itu kan mengganggu orang yang memang benar-benar. Contohnya orang menabung ya, entah itu transferan dari anaknya yang TKI, TKW, atau petani yang hanya mengandalkan hasil panen terus hasilnya langsung ditabung saja. Tetapi kita lewat kanan aja teman-teman, kita masuk sini aja. Nah tetapi malah diblokir sama pemerintah, kan lucu toh. Ini Meikarta teman-teman, jalanannya seperti ini. Wow, tuh gedung-gedungnya liatin.
kita mampir sebentar sini. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, nih tuh ya, beginilah teman-teman Mekarta ya. Tampakannya kan, kita jalan dan ini progresnya terus berlanjut ya, meskipun kemarin sempat mangkrak dan mungkin banyak yang mundur, tapi nyatanya sekarang malah jos teman-teman, malah bagus banget ya sekarang. Ini lewat mana ya? Kok jadi bingung saya ya? Terus cok, lewat mana ini? Oh, salah sepertinya saya. Salah jalur guys, harusnya lewat atas tadi ya. Itu boleh nggak lewat sini? Salah jalur. Enggak, gitu ya? Oh enggak ya? Salah jalur atau enggak? Sepertinya enggak ya? Enggak, kok rada bingung ya. Jalur kemana ya? Jalur kemana itu? Putar ya? Oke, itu jalur kemana guys? Salah guys. Ini jalur kemana coba? Ampun, ini malah bingung kita di sini. Iya, tadi harusnya lewat kanan, jangan itu. Salah, belok kanan tadi harusnya. Kita malah nyasar teman-teman. Kita tuh harusnya lewat yang atas itu tuh, yang atas ya, bukan di bawah sini tapi lewat atas. Nomor nih mana coba? Ini kanan dulu ah, daripada pusing kan. Apa kiri? Kita lihat dulu teman-teman ya, kanan aja dulu. Kanan aja deh. Kesalahan kita tuh di sini tadi, salahnya. Wow, malah balik lagi. Ini putaran bukan ya? Putaran kan? Nah, kita tuh yang sini nih salah ngambil, salah jalan, ya udah selesai.
bener. Nah cuma tadi kayaknya tembusannya itu malah lewat bawah teman-teman. Memang ya, kalau nggak pernah lewat sekali tuh kan. Untungnya tadi nggak lewat. Mana nih orang-orang yang pada itu? Aduh, malah makin jauh. Ini gedungnya bagus banget ya di atas. Kita mau berhenti dulu, mau matiin kamera dulu teman-teman. Bangunan yang sudah dibongkar di bantaran kali teman-teman, 5 meter jaraknya kena semua ya.